Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar dari bahaya virus COVID-19. Perkenalkan, saya Anissa Zahra, NPM 1911050029. Perkenalkan, nama saya Fadila Kulyasri dengan NPM 1911050304. UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran. Di dalam materi lingkaran ini terdapat pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, luas dan keliling lingkaran, dan garis singgung dua lingkaran, serta lingkaran luar dan dalam segitiga. Lingkaran secara sederhana ialah sebuah bangun datar dua dimensi. Lingkaran juga merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Lengkungan yang terdapat dalam lingkaran saling berkaitan serta mengelilingi titik pusat dan juga membentuk daerah di dalamnya. Berikut contoh gambar dari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama yaitu titik pusat. Lingkaran suatu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Yang kedua, diameter. Suatu panjang garis lurus yang mengaitkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Yang ketiga, jari-jari. Jari-jari lingkaran ialah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disebut dengan setengah diameter. Unsur berikutnya yang merupakan bagian dari sebuah lingkaran adalah busur. Busur merupakan garis lengkung yang dimana garis ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Dan pada slide gambar, busur dicontohkan pada titik B ke C atau titik A ke F. Unsur berikutnya ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari yang telah dibatasi pula oleh sebuah busur lingkaran yang posisinya sudah diapit oleh dua jari-jari tersebut. Juring ini pada gambar itu terletak pada daerah yang diberi warna biru. Unsur selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran, namun garis ini tidak melalui atau melewati titik pusat lingkaran. Ini dapat kita lihat pada slide gambar, terdapat garis antara titik A dan titik B. Nah, garis ini tidak melewati titik pusat lingkaran. Unsur selanjutnya ada apotema. Apotema merupakan jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran, dan pada umumnya garis apotema itu akan tegak lurus terhadap tali busur. Contohnya kan dapat dilihat pada slide gambar. Di situ titik pusat kita namai O dan dia akan memiliki jarak antara titik O dan ke titik E yang merupakan garis apotema, dan di situ terdapat tanda siku-siku yang merupakan tanda bahwa garis itu tegak lurus terhadap tali busur. Unsur ke-8 yang merupakan bagian dari sebuah lingkaran yaitu sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran ini terbentuk karena adanya perpotongan antara dua buah jari-jari pada titik pusat lingkaran. Unsur selanjutnya yaitu ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang terletak di dalam lingkaran dan telah dibatasi oleh busur lingkaran
serta tali busur lingkaran. Unsur yang terakhir adalah sudut keliling lingkaran. Sudut ini terbentuk karena adanya pertemuan antara dua buah tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Sebab berikutnya yang akan kita bahas pada materi lingkaran kali ini yaitu luas dan keliling lingkaran. Karena lingkaran merupakan bangun datar, otomatis lingkaran akan memiliki luas dan keliling. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan luas dan keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumus yang pertama untuk luas lingkaran yaitu L sama dengan pi R kuadrat, di mana L merupakan luas lingkaran dan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14159 sekian-sekian, dan biasanya kita menggunakan 3,14 saja. Dan R di situ merupakan jari-jari lingkaran tersebut. Selanjutnya ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini memiliki dua versi. Yang pertama ketika yang diketahui diameternya dan ketika yang diketahui jari-jarinya. Sama-sama kita ketahui bahwa diameter dan jari-jari ini memiliki hubungan, yaitu jari-jari adalah setengah dari diameter dan diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Untuk keliling yang diketahui jari-jarinya itu kita bisa pakai rumus K sama dengan 2πr, di mana R itu tadi adalah jari-jari, dan ketika yang diketahui adalah diameternya, maka kita bisa pakai rumus K dikali pi D. D di sini adalah diameter lingkaran tersebut. Untuk lebih memahami mengenai rumus luas dan keliling lingkaran, kita bisa lihat pada contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama yaitu apabila diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm dan tentukan berapa luas dari lingkaran tersebut. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu identifikasi unsur-unsur yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan. Dalam contoh ini, hal atau unsur yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yaitu diameternya. Diameter lingkaran tersebut adalah 28 cm. Namun untuk luas lingkaran yang dibutuhkan adalah jari-jari, sehingga kita harus mengubah diameter menjadi jari-jari terlebih dahulu. Sama seperti pada slide sebelumnya bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter, sehingga setengah dari 28 cm adalah 14 cm yang merupakan jari-jari lingkaran ini. Setelah mengidentifikasi seluruh unsur yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan, kita langsung memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam rumus. Di sini kita akan mencari luas lingkaran, sehingga kita akan memasukkan unsur tersebut ke dalam rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan pi R kuadrat. Nah, nilai pi yang kita gunakan kali ini adalah 22/7. Sebenarnya jika digunakan nilai pi 3,14 juga akan memiliki hasil akhir yang sama. Untuk memudahkan saya menggunakan nilai pi 22/7 karena nanti akan mudah kita bagi. Pi R kuadrat, R-nya adalah 14 cm. Pi-nya 22/7 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat itu nilainya 196, sehingga 22/7 dikali 196. 196 itu dibagi 7 adalah 28, sehingga kita hanya mengalihkan 22 dikali 28 yaitu 616. Jadi luas dari lingkaran yang berdiameter 28 cm ini adalah 616 cm kuadrat. Pada materi terakhir kali ini, kita akan membahas mengenai garis singgung dua lingkaran serta lingkaran luar dan dalam pada segitiga. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai garis singgung dua lingkaran.
Garis singgung dua lingkaran ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung tipe persekutuan luar. Dan apa sih itu garis singgung persekutuan dalam dan apa itu garis singgung persekutuan luar? Garis singgung persekutuan dalam kita menggunakan teorema Pythagoras seperti yang terlihat, yaitu D di mana adalah garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar dari P kuadrat minus dalam kurung R kapital plus R kecil kuadrat. P merupakan jarak titik pusat di antara dua buah lingkaran, dan R kapital adalah jari-jari dari lingkaran besar. Sesuai dengan namanya R kapital, yaitu merepresentasikan bahwa dia itu besar, sehingga R besar ini milik jari-jari lingkaran besar. Dan untuk R kecil itu merupakan jari-jari lingkaran kedua atau jari-jari lingkaran kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan luar. Sama halnya dengan garis singgung persekutuan dalam tadi yang menerapkan teorema Pythagoras, garis singgung persekutuan luar juga menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan persoalannya. Nah, untuk garis singgung persekutuan luar kita menggunakan rumus L sama dengan akar dari P kuadrat min dalam kurung R kapital minus R kecil kuadrat. Nah, R kapital ini merupakan jari-jari lingkaran pertama atau lingkaran besar. R kecil itu jari-jari lingkaran kedua. Dan P merupakan jarak titik pusat di antara dua lingkaran. Nah, kalau di garis singgung persekutuan dalam itu kita melihat jari-jarinya ditambah ya, kedua jari-jarinya ditambah. Sedangkan untuk garis singgung persekutuan luar ini kedua jari-jarinya ini dikurang. Di sini kita sudah sampai di akhir video yang artinya ada contoh soalnya. Perhatikan contoh soal di bawah ini dan perhatikan gambar ada di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Panjang garis singgung AB ialah yang diketahui R kapital sama dengan 10 cm, R kecil 5 cm, dan P 25 cm. Jadi penyelesaian dari contoh soal di atas ialah D sama dengan akar buka kurung P kuadrat dikurang buka kurung R kapital ditambah R kecil tutup kurung kuadrat tutup kurung sama dengan akar buka kurung 25 kuadrat dikurang buka kurung 10 tambah 5 tutup kurung kuadrat tutup kurung sama dengan akar 625 dikurang 225 sama dengan akar 400. Akar 400 ialah 20. Jadi panjang garis singgung AB adalah 20 cm. Demikianlah pemaparan mengenai materi lingkaran. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mengunjungi channel dan video ini. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.